Bismillahirrahmanirrahim. Ekonomi Brunei Darussalam. Kecil-kecil cabai rawit dari Asia Tenggara. Kecil-kecil cabai rawit, itulah julukan yang mungkin bisa diberikan kepada Brunei Darussalam. Maklum, meskipun negara ini tergolong kecil karena hanya berluas wilayah 5.765 km persegi. Jangan salah, meski kecil, Brunei termasuk dalam jajaran negara terkaya di Asia Tenggara dan dunia berdasarkan besaran produk domestik bruto. Mengutip data Global Finance Magazine pada 2021 lalu, mereka masuk peringkat 10 negara terkaya di dunia. PDB per kapita negara yang dipimpin oleh Hasanah Al-Bolqiyah Ibni Umar Ali Safiuddin III ini tembus 27.466,34 US dollar atau sekitar 400 juta pada 2020 lalu, hanya berselisih 2 peringkat dengan Amerika Serikat yang 942 juta. Lalu, bagaimana sebenarnya Brunei bisa sekaya ini? Mengutip berbagai sumber, Brunei bisa kaya raya karena kekayaan alam minyak mentah dan gas alam. Mengutip ASEAN Climate Change and Energy Project, Brunei Darussalam memiliki cadangan liquefied natural gas atau LNG terbesar ke-9 di dunia, serta produsen minyak terbesar ke-4 di Asia Tenggara. Minyak bumi serta gas menyumbang 95% dari total ekspor Brunei Darussalam. Sejarah industri minyak di Brunei dimulai pada 1899 ketika sumur eksplorasi pertama dibor di dekat ibu kota Brunei Ton. Kemudian disusul dengan penemuan minyak bumi di Seria, distrik Belait pada 1929 dan serangkaian penemuan komersial yang berujung pada ekspor minyak pertama Brunei pada 1932. Brunei Shell Petroleum atau BSP merupakan produsen minyak terbesar di Brunei dan menyumbang sekitar 90% dari pendapatan minyak dan gas Brunei. BSP merupakan perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Brunei Darussalam dan grup perusahaan Royal Dutch Shell. Berdasarkan data CAEC, produksi minyak Brunei mencapai puncaknya pada 1979 dengan lebih dari 500,000 barel per hari. Pada dekade 70-an, PDB Brunei melonjak hingga mencapai puncaknya di 5,7 miliar US dollar pada 1980 akibat mendapatkan topangan dari lonjakan harga minyak. Karena kondisi itu, pemerintah memanjakan rakyatnya dengan menyediakan semua layanan medis dan mensubsidi makanan dan perumahan. Namun setelah itu, sedikit demi sedikit kejayaan itu menurun. Hal itu dipicu penurunan harga minyak. Selain itu, kebijakan penurunan produksi minyak untuk memperpanjang umur cadangan minyak dan meningkatkan tingkat pemulihan juga menjadi penyebabnya. Setelah kebijakan pemangkasan produksi ditempuh, rata-rata produksi minyak Brunei turun ke 154.805 barel per hari sepanjang 1960 sampai 2021. Kesadaran akan yang meningkat di Brunei Darussalam akan semakin menipisnya sumber daya alam di negara tersebut membuat pemerintah melakukan diversifikasi ekonomi dari ketergantungan berlebih pada minyak dan gas. Mereka menggenjot investasi di sektor lain, memperkuat sektor perbankan dan pariwisata demi menjaga ekonomi mereka tetap berkelanjutan. Agar bisa mengalir deras, banyak insentif yang mereka gelontorkan. Untuk perusahaan baru yang memenuhi kriteria tertentu sebagai perintis, Brunei akan menggratiskan pajak penghasilan dan keuntungan selama 5 tahun. Padahal
Tarif pajak penghasilan badan normal adalah 30%. Selain itu, tidak ada pajak penghasilan pribadi atau pajak keuntungan modal. Selain itu, Brunei juga tidak membatasi kepemilikan ekuitas asing, meski partisipasi lokal, baik modal bersama maupun manajemen dianjurkan. Namun, agar kepentingan dalam negeri mereka terlindungi, pemerintah Brunei melakukan beberapa pengaturan. Misalnya, perusahaan publik harus memiliki minimal 7 pemegang saham. Perusahaan swasta harus memiliki minimal 2, tetapi tidak lebih dari 50 pemegang saham. Setidaknya, setengah dari direktur di sebuah perusahaan harus penduduk Brunei. Pemerintah mereka juga mengatur penggunaan tenaga kerja asing karena khawatir akan mengganggu masyarakat Brunei. Pengaturan salah satunya berkaitan dengan izin kerja untuk orang asing yang hanya dikeluarkan hanya untuk jangka pendek dan harus terus diperbarui. Kebijakan ini dilakukan demi menjaga lapangan kerja bagi penduduk